Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, rasa syukur yang tidak terhingga kembali kita panjatkan kehadiran Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang membuat kita untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis ini dalam rangka menggali ilmu bersama dengan guru kita Ki Mohai Atali ya, di Shisha TV Dua Dai Berbagi. Kami ingin mengucapkan dulu selamat bergabung kepada jamaah Zoom ya, yang telah bergabung di tempat masing-masing, dan juga bapak-bapak dari majelis Kopi Uduk, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau dilihat dari wajahnya, ini sepertinya sudah tidak ada masalah lagi dalam hidupnya. Ya, kelihatan wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh dengan semangat gitu. Nah, sebelum kita memulai, mari sama-sama ya kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, tema kita hari ini judulnya itu paranoid krisis global. Ya, apa itu paranoid, apa itu krisis, dan apa itu global, nanti akan kita bahas bersama. Namun sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا.
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya silakan yang masih berada di luar untuk bergeser bergabung, Pak, agak ke tengah sedikit. Baik. Kalau saya yakin sebenarnya Bapak-bapak yang ada di sini itu temanya apa aja tetap datang, Kimo. Betul nggak, Pak? Nggak peduli temanya apapun. Jadi ibaratnya ini apa sih namanya sudah pada tingkat kepasrahan yang tinggi, ya nggak? Istiqomah. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru kita berupa ilmu itu, ya itulah yang memang bisa untuk dinikmati, diresapi dan juga kita coba dipahami. Nah, sebenarnya ketika mengusulkan tema atau judul ini, ya paranoid krisis global, ini banyak terjadi pertentangan. Yang pertama, memang isu tentang krisis ini kan sudah mulai terangkat ya Pak ya. Katanya tahun 2023 itu akan terjadi krisis global. Kalau kita bicara mengenai krisis global, terbayang di kita itu krisis apa yang terjadi di situ, Pak? Iya, krisis ekonomi. Selalu yang kebayang krisis global, pasti asumsi kita yang terjadi adalah krisis ekonomi. Ya. Padahal krisis itu tidak hanya dari sisi ekonomi sebenarnya. Banyak krisis yang lain, termasuk krisis identitas, tidak kepercayaan diri. Ada orang yang kemudian kehilangan nilai-nilai yang dia yakini. Saya dulu punya teman ya waktu kuliah. Ya karena kuliah di FISIP itu kan ilmunya Kimo beradu gitu. Dia lulusan pesantren, masuk di sana banyak mempelajari teori-teori sosial.
Nah sehingga terjadilah pertentangan dari pemikirannya gitu. Nah mengalami yang namanya krisis identitas. Ya kemudian terjadi kalau ada bahasa psikologis itu namanya anomi. Kehilangan nilai-nilai yang selama ini dia pegang. Nah saking guncangnya yang terjadi pada dirinya, krisis kepercayaan, krisis mental, sampai-sampai dia itu begitu sholat lupa bacaannya Pak. Coba bayangin. Bukannya kalau masalah lupa mah nggak harus paranoid aja. Karena nggak paranoid, nggak krisis juga biasanya orang mah lupa aja. Tapi ini lupa mulai dari awal gitu. Oh. Bukan lupa sholat ya. Tapi lupa bacaannya. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar blank. Sampai kayak begitu. Hah? Nah, akhirnya dia kemudian dikembalikan lagi, diterapi lagi. Mungkin nggak ketemu sama Pak RW sih ya. Ya diterapi lagi di pesantren kurang lebih selama hampir 1 tahun dan bisa kembali kuliah, diperbaiki. Nah itu adalah salah satu krisis. Kemudian kalau kita bicara paranoid ini dimana dalam kondisi psikologis orang yang mengalami ketakutan Pak. Tapi nggak jelas takut itu sama apa. Kalau kita misalkan takut, ya kita takut melihat anjing gitu ya wajar lah. Secara fisik dia ada. Takut sama bos, itu ada orangnya. Tapi ini dalam suatu kondisi yang tidak jelas, dia mengalami tekanan di dalam hidupnya, sehingga dia mengalami ketakutan yang tidak jelas. Nah biasanya kalau paranoid ini katanya itu dialami oleh orang-orang yang ngedrug salah satunya. Ya, karena penyebabnya itu. Nah tapi ada juga yang tidak seperti itu. Nah inilah kemudian ya kenapa kita mengangkat tema ini, karena apa yang akan kita bicarakan bukan fokus pada permasalahan ekonomi. Justru ada banyak krisis-krisis yang lain. Ya, krisis moral. Kalau bapak-bapak kemarin sempat viral, seorang anak SD menuliskan surat laki-laki kepada perempuan yang kalau kita baca, ngeri aja bacaannya. Kok bisa seorang anak SD itu menuliskan hal yang seperti itu? Ya luar biasa, mudah-mudahan ini membuka juga bagi diri kita sendiri gitu. Apa sih sekarang yang sedang kita alami, dan mudah-mudahan materi pada hari ini bisa sedikit memberikan jalan keluar ya terhadap suasana hati, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang kadangkala itu tidak mendasar. Nah sekarang silakan guru kita ya untuk menyampaikan pandangan materi-materi. Silakan Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh jamaah Majelis Kopi Uduk, juga seluruh jamaah Zumiyah, dua dai berbagi Shisha TV yang sudah bergabung di tausiah virtual setiap malam Jumat dan bisa menyaksikan juga tayangan di YouTube Shisha TV kami, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan malam ini yang pertama Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, amin. Panjang umur dalam taat, amin. Berlimpah rezeki, kokoh istiqomah
istiqomah dakwahnya, juga diberikan keluarga yang sakinah, perkumpulan yang soleh dan solehah, duduknya bersama para ulama-ulama yang bisa menjadi lentera dan pembimbing penuntun kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini seperti biasa dengan tema yang kita sama-sama akan obrolkan, discuss, munakosah, sekaligus kita fadzakir, saling mengingatkan, karena siapapun kita bisa saling sumbang pemikiran, karena ilmu Allah itu luas. Bahkan selama ini yang sudah kita sampaikan adalah bagian kecil dari pengetahuan yang Allah punya. Termasuk bagaimanapun kemarin tema kita yang membahana, ujung-ujungnya tetap sebagian kecil dari ilmunya Allah. Dan malam ini pun dengan tema paranoid, krisis global. Kenapa kita selalu berpikir bahwa kalau sudah bicara krisis global, kaitannya ekonomi dan finansial? Karena kalimat ini keluarnya ketika sedang krisis di masalah itu. Sehingga ketika kalimat itu diangkat, ya berputarlah pikiran orang di sekitar itu. Padahal secara makna luas sendiri, masing-masing punya catatan etimologi dan terminologi yang kalau kita baca bapak-bapak ya, banyak kalimat tentang bahwa paranoid itu sendiri pun orang nyebutnya dengan kalimat parno ya, ketidakpercayaan kepada orang ya, tanpa realistis, nggak jelas gitu. Merasa dirinya sedang disorot, dianiaya, kemudian dia merasa bahwa dirinya sedang terancam, dan ekstrimnya adalah ujung-ujungnya ODJG apa GJ ya, iya gila, bisa gila. Kalau ekstrim parno itu bisa gila ya. Sementara krisis sendiri pun adalah sesuatu yang setiap peristiwa atau yang akan diperkirakan terjadi ya, kemudian bisa merambah pada situasi yang tidak stabil, baik itu dalam bidang apapun, termasuk pada iman seseorang. Krisis ini ada terbagi tiga. Ada krisis yang berjenis immediate crisis, yaitu baru ya, muncul tiba-tiba. Ada namanya emerging crisis, darurat, sedang terjadi, baru datang. Kemudian ada sustain itu lama masanya gitu. Jadi ada yang tiba-tiba, ada yang muncul, kemudian ada yang lama gitu. Dan itu berlaku pada apa saja. Bisa kepercayaan, bisa harga diri, ekonomi, akhlak ya. Dan dari semua itu yang paling berbahaya adalah yang sering tadi disebutkan, termasuk diantaranya oleh Pak RW. Bagus tadi beliau ya, sudah mulai merangkap lagi selain RW ya, megang pasien, jadi ustadz malam ini dia ya. Pernah ngerasain nggak paranoid ketika habis megang pasien terus akhirnya meninggal? Alat parno nggak? Habis pegang meninggal, itu kan ada parnonya juga kan. Dan setiap kita mungkin pernah mengalami rasa takut. Paranoid itu kan istilahnya bisa terjadi datang sendiri, kemudian on the spot, go show, atau akumulasi. Karena trauma yang luar pernah terjadi, kemudian ngumpul jadi satu, entah itu secara mendadak atau karena ada pengalaman terdahulu. Kayak saya nih, ada lah, ya, tapi nggak sampai ke parno, hanya trauma. Dulu waktu kecil main ayunan, yang waktu kecil tuh ayunan tuh dari ban yang dicowak itu loh, ban mobil. Ya, kemudian pakai tambang ke pohon. Nah, di ayun lah Mas Pupu tuh. Ingat pas waktu di daerah Haur Gelis, ya.
di daerah Indramayu, di ayun dari depan, ayun ngotoy kelempar ke belakang itu. Jadi dari situ nggak pernah lagi berani tuh main ayunan itu. Jadi tapi bukan fobia pada ketinggian, ya kalau naik pesawat lancar aja. Nah pernah terulang lagi tahun 2004 itu dengan apa namanya yang outbound, yang dari ke atas, gitu, merasa lagi kebayang lagi kecil. Oh ternyata pantas ada orang tuh yang sampai dia mengalami masa itu sehingga ada traumanya, ngumpuli paranoid, ya ketakutan yang bisa sementara atau mungkin bisa jadi paten gitu loh. Setiap kita pernah mengalami, tetapi kalau sudah takutnya, krisisnya hanya di bagian urusan-urusan dunia, seperti hilangnya uang, kurangnya makanan, gitu kan. Itu bagian daripada cara Allah menjadikan sebagai sunnatullah. Ayatnya tadi saya baca, ya, wala nabluwannakum bisyai. Sesungguhnya kami, kalau sudah kami berarti pertama li ta'zim, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Yang kedua, malaikat ikut serta, tugas di situ. Kami uji kalian wahai manusia bisyai'in, dengan semisal sesuatu, khauf, rasa takut. Kemudian lapar, ya, dari lapar, kekurangan harta, ditinggal seseorang, uang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya rasa takut itu pertamanya, dasarnya, prinsipnya takut itu adalah memang ujian Allah. Tapi ketika seseorang sudah merasa bahwa ini ujian, dalam kondisi dia beribadah, kemudian dia tabrak tanpa ketaatan kepada Allah, sudah berubah. Rasa takut kepada ujian berubah rasa takut kepada teguran atau peringatan dari Allah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa musibah yang datang kepada manusia itu bisa jadi tiga. Bisa ujian, bisa teguran, bisa hukuman. Kalau datang pada orang soleh, jadi ujian. Kalau datang pada orang yang kadang soleh, kadang toleh. Hari ini ibadah, besok sempat juga dia berbuat salah, jadi teguran, biar balik. Kalau datang kepada orang nggak mau taat sama sekali, angkuh, sombong, nggak mau tunduk kepada Allah, ya itu sudah persekot hukuman azab di dunia, gitu. Nah, globalnya sendiri diambil dari kata global, bola dunia tadi, global. Ada yang bertanya, global apa sih? Ada yang menyebutkan integritas, ya, persaingan antara bangsa atau berkumpulnya antar bangsa, antara manusia dalam kaitan ekonomi kah, atau hubungan yang bersifat internasional. Kalau saya menerjemahkan bahasa guru saya itu, dunia menyatu jadi kecil. Ya, dunia ini bisa besar, bisa kecil. Besar kalau bagi kita yang kecil ini. Dunia ini juga bisa jadi besar, ya bisa jadi kecil. Kalau bilang memang dunia kecil, dan kita juga sering nyari di mana sih kok susah banget, luas banget nih kota ini. Tapi kalau kita pas ketemu orang, Pak tinggal di mana, asli di mana? Oh Bapak dari Sun. Oh dunia kecil ya, tergantung kita. Dunia besar kecil tuh. Nah, mau sebesar apapun ujian dari Allah, ya kalau bahasa gampangnya gini, sehancur bagaimanapun apa yang terjadi di buminya Allah, di sebuah negara atau antar bangsa, ketika iman Islam, akidah tauhidnya itu kokoh, maka nggak ngaruh. Tetapi setenang apapun hidup di dunia, setenang apapun sebuah negara, setenang apapun kehidupan bangsa bebangsa, kalau iman Islamnya itu tidak kokoh, tenangnya itu tidak akan dia dapatkan. Kalau bahasa Imam Ali itu, aku sudah tidak bisa membedakan mana senang dan bahagia, karena bagiku sama saja. Iya, lagunya Gus-Dur tuh. Ya, senang bahagia, susah bahagia. Itu gimana senang bahagia, susah bahagia? Maksudnya kalau mulai bapak-bapak terjemahkan senang bahagia, susah bahagia. Karena senang itu tadi, ketika punya urusan dunia, rezeki mata, kesenangan kuping, kuliner mulut, ya tetap harus happy, bahagia. Berarti maksudnya ada Allah dalam hatinya. Ya, ketika sedang susah nggak punya apa-apa,
Hati tetap ada Allah, itu dimaksud. Karena senang itu urusannya dunia, susah itu urusan dunia. Kalau bahagia itu urusannya ada di hati. Ya, seperti saya sampaikan bahwa bahagia itu dalam hati, nggak bisa di dalam selain hati. Nah, ketakutan seorang manusia yang berlebihan karena sebab traumanya dia, karena sebab yang dia alami dari kekurangan apa yang kebutuhan dan hiburan-hiburan hidup, itu akan membuat seseorang itu tanpa sebab apapun dia akan hancur. Dunia tenang, dunia aman, dunia makmur, tapi dia takut sendiri hancur. Dunia perang, pernah lihat video nggak Pak? Ada orang beberapa megang tembakan, dia anteng makan. Tuh lagi rame sekarang viral tuh. Ada sebuah video kiri kanannya, apalagi perang, di sebelah tentara tuh anteng aja, yang penting makan bro, gitu. Itu namanya tuh nggak parno, ya, dalam kondisi sedang krisis dalam peperangan. Nah, tema ini yang Ustadz Agus Idwar sampaikan, saya menebak dan sebagaimana beliau sampaikan, bukan bicara tentang ekonomi saja. Karena kita selalu mengingat kata-kata guru kita bahwa rezeki itu bisa diatur. Kenapa orang itu masih hidup? Karena masih ada pundi rezekinya. Kenapa orang itu sudah mati? Jawaban pertama, karena sudah ajal. Yang kedua, karena sudah habis jatah rezekinya itu. Ini sebenarnya nilai sederhana, bro. Kenapa orang itu masih hidup? Karena masih ada jatah rezekinya. Kenapa orang itu mati? Karena sudah habis pundi rezekinya. Nah, sebelum kelanjutan Kibo, ini sebenarnya yang cukup menggelitik gitu. Ya, jadi ketika orang meninggal itu berarti jatah rezekinya udah habis. Nah, sekarang kembali saya tanya lagi di sini. Ya nggak, rezeki yang dimaksud di situ apa gitu? Contoh misalkan, yang meninggal adalah konglomerat. Ya kan kalau dipikir rezekinya nggak habis sebenarnya, namanya konglomerat banyak gitu. Karena pernah dijelasin, rezeki itu sesuatu yang bisa dipakai. Ada pemberian nikmat Allah, kemudian dia pakai, berarti itu rezeki. Kalau nggak sempat dia pakai, namanya bukan rezeki. Jangankan nunggu mati, kita masih hidup aja. Kemudian ada uang kita yang dipakai orang, ya sampai dia pakai. Padahal kita nyarinya karena sebab usaha kita. Ada masuk rekening uang 1 juta, udah seminggu di rekening, udah seminggu di kantong, nggak kita pakai, belum tentu rezeki. Ketika ternyata telepon dia, minjem dong 1 juta, kita kirim ke dia, kemudian dia pakai, itu rezeki dia. Jadi rezeki adalah pemberian Allah yang bisa dipergunakan. Selama kita hidup di dunia, ada rezeki Allah yang bisa kita pergunakan, kemanfaatannya itu rezeki. Ya, udah nyampe di kita, tapi nggak manfaat. Barang-barang di rumah yang nggak sempet kita pakai karena sebab alasan-alasan tertentu, belum tentu rezeki. Apalagi sudah di orang, itu masih di dunia. Apalagi orang sudah mati. Sepertinya dia yang cari duit, ketika dia mati, berarti rezekinya siapa? Orang hidup, anak-anaknya. Itulah yang disebut tirkah, warisan. Kita yang suka ngotot, ini rezeki bapak gue, harta bapak gue. Iya betul, harta bapaknya dia yang cari, tapi bukan rezeki dia. Karena apa? Karena nggak sempet dia nikmati. Itu. Mana lagi yang mau digelitik? Iya. Enggak, kalau rezeki tadi masih ini sih Arkiwo ya. Orang bilang rezekinya habis kan otomatis sebenarnya nih. Orang itu udah nggak bisa lagi menghasilkan sesuatu. Kebayangnya begitu. Kalau saya tangkap dia rezekinya udah tuntas nih. Misalkan Pak RW nih, udah nggak ada lagi datang pasien, ya kan? Itu tanda-tanda tuh bentar lagi mungkin akan dipanggil gitu. Kenapa? Pasiennya udah kagak ada, gitu. Udah nggak bisa lagi dia bekerja gitu. Nah, kerja tidak kerja, bisnis nggak bisnis, menjabat atau tidak, jadi pejabat atau rakyat, bahkan sedunia nganggur, nggak ngapa-ngapain, ya kerjaan dia cuma apa? Duduk, berkeluarga,
Syukur-syukur ya, ibadah udah diatur sama Allah rezeki. Sampai begitu keyakinan kita itu. Apa? Enggak, saya nggak biarin, saya lagi ngomong sendiri. Tadi emang RW ngomong apa itu? Jadi kita ini nggak kerja itu rezeki sudah diatur. Kan saya pernah sampaikan, kita bisnis, kita menjabat, kita jadi rakyat, kita berusaha, itu dalam rangka karena bersyukur punya badan sehat, kedua sambil nunggu waktu ibadah, kan gitu. Ketika dapat rezeki sehingga tidak menafikan, tidak mengingkari bahwa itu adalah mutlak dari Allah, dan dia tidak berucap kalau saya nggak bisnis nggak mungkin saya begini. Musyrik itu. Jadi kekuatannya sampai di situ, yakin tanpa tetapi. Ya. Kenapa dia mati? Karena ada rezeki, karena habis jatah rezekinya. Kenapa dia masih hidup? Masih ada jatah rezekinya. Itu di luar bahasa tentang ajal, maut, kesempatan hidup. Artinya dari semua krisis-krisis yang dialami dan kita dengar, atau di belahan bumi manapun, ya orang bilang krisis ekonomi, krisis akhlak, krisis tauhid, krisis finansial, krisis global. Krisis globalnya iya Pak. Bahkan kita pantas parno pada krisis global yang krisisnya berkaitan dengan tauhid dan iman itu. Yang lainnya kita nggak parno karena rezeki sudah diatur. Nah, kalimat parno ini akan maklum, akan dipahami ketika kita tempatkan sekarang nih kita sudah krisis pada tauhid dan iman, dan itu di depan mata. Orang sikut-sikutan, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, sodok atas. Karena sebab rebutan yang berkaitan dengan namanya pangkat, jabatan, uang, harta, kedudukan. Betul apa betul? Iya, kenapa? Karena tadi krisis imannya. Sekarang bicara iman. Iman itu apa? Al-iman huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal a'malu bil arkan. Iman adalah janji lisan dibenarkan oleh hati, diamalkan dengan perbuatan. Orang beriman itu mulut, hati, perbuatannya sama. Krisis nggak sekarang? Ada orang mulut dan hati dan perbuatan yang berbeda. Sekarang takwa apa? At-taqwa hu al-imtitharu bi awamirillah wa jitinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kira-kira sekarang takwa lagi krisis nggak? Krisis. Nah, satu lagi, tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah, kemudian betul-betul meyakini bahwa semua pergerakan, jangankan manusia, benda kecil, sehebat sekecil apapun, semuanya berada dalam genggaman Allah. Dan sekarang orang itu tidak percaya di situ. Ini krisis inilah yang paling bahaya. Kalau uang mah memang caranya begitu, digilir. Meskipun kemarin COVID itu ya membahana global sampai seluruh dunia, tapi kan ada negara juga yang kena. Nggak usah ke negara lain. Kita ke Makassar kemarin, ya kan? Kita bukannya ngasih contoh yang tidak baik. Ketika ke Makassar, saya ketemu, Pak di sini nggak ada pakai masker. Emang kenapa? Emang nggak ada COVID? Malah dia nanya, COVID apaan ya? Coba itu. Coba, itu di Makassar, masih Sulawesi, Indonesia Tengah. Satu, tidak merata, ada bagian-bagian yang tidak kena. Yang kedua, musibatu qaumin farhatun inda qaumin akhar. Terkadang musibah satu kaum menjadi kebahagiaan bagi kaum yang lain. Ya, jadi nggak rata dibuat, nanti sehancur-hancurnya. Bahkan tidak hanya urusan rezeki, keuangan, bangunan, harta, pangkat, kiamat Pak. Itu krisisnya sampai ke iman, kehidupan, ya selesai gitu. Jadi krisis itu tidak akan membuat takut kepada orang yang beriman, minimal mulut hati perbuatan sama. Krisis itu tidak akan orang takut parno kepada orang yang bertakwa, yang dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangnya. Kemudian yang ketiga, parno pada krisis itu tidak akan sampai kepada orang yang bertauhid. Dalam keadaan payah bagaimanapun, dunia kadang makan susah, perdagangan susah, harga semua jadi lagi naik, nggak ngaruh dia. Kenapa? Dia meyakini bahwa Allah mengurusi hidupnya. Waktu lahir nggak pernah ditanya suku dari mana, kulitnya apa, rahimnya siapa, negara mana, rasnya, etiknya mana, nggak ngaruh dia. Tahu-tahu lahir, berarti Allah sudah menyiapkan dan mengurusi kehidupanku, begitu. Maka paranoid krisis global yang kita boleh berada di dalamnya
merasa bahwa kita itu mengakui adalah ketika krisisnya globalnya berkaitan dengan krisis tauhid, iman dan takwa itu aja. Masya Allah. Ya, kalau kita bandingkan antara sekarang dengan waktu yang lalu, atau misalkan di perkotaan, kemudian di tempat-tempat di pedesaan, di perkampungan, saya mau tanya, Pak, kalau kita lihat itu lebih stres orang kota apa orang desa? Orang kota ya. Nah terus kemarin ini nih, dengan kejadian-kejadian yang ada gitu, kayak COVID dan segala macam, itu lebih tenang menghadapi itu orang kota apa orang desa? Oke. Kenapa bisa seperti itu sebenarnya? Nah kalau saya melihat Kimo, ini juga pengaruh yang pertama itu ya. Kalau zaman dulu itu kan informasinya itu nggak seperti sekarang nih, ya nggak. Nah bisa jadi sebenarnya bertambah atau meningkatnya rasa stres orang, paranoid orang, ketakutan itu kenapa? Karena informasi yang seluruhan di handphone. Ya, apa kita perlu nyoba misalkan 10 hari aja, seminggu nggak usah lihat berita, lebih tenang. Terlambatlah dia sedikit tentang kemajuan informatika, terlambat dia, tapi hati lebih tenang. Kemarin kita bahas tentang hati kita itu lagi tenangnya bisa loncat-loncat, nggak ada siapa-siapa aja loncat-loncat hati. Ditambah lagi berita si anu, astagfirullah ya Allah. Jadi memang kita kalau tanpa agama itu berat. Tapi dengan adanya agama juga, kalau kita tidak istiqomah mengikuti ketetapan agama dalam perkembangan dunia juga, kita terseret-seret juga. Gitu loh. Semua dibuat. Yang membedakan kita jauh dari wali adalah dia tenang dalam kondisi sudah mulai berkurang. Kita pernah bahas bahwa orang syariat, orang torekat, orang hakikat, orang marifat, kemudian di atas ada orang zuhud. Orang zuhud itu orang kaya, ya, tapi kekayaannya tidak membuat dia jadi budak. Kemudian naik lagi orang waro yang udah mulai milih yang baik-baik, yang halal-halal, yang haram nggak mau. Orang sufi sudah nggak butuh semua itu. Itu pengikatnya semua adalah ketenangan dia meyakini bahwa Allah mengurusi dia, selesai. Punya nggak punya, ya. Apalagi dalam kondisi konteksnya sebagai orang-orang soleh. Nah, kita ini kalimat keluar paranoid, parno, kemudian merasa ada sesuatu yang ditakuti, bukan bicara uang. Tidak, kalimat krisis itu sebelum masyhur pun itu sudah digarisbawahi bahwa guru-guru kita, khusus pada orang sakit. Orang sakit itu 2/3-nya adalah tasji, motivasi dia untuk sehat dan sembuh. Bener nggak, Be? Semangat dia. Sakitnya jantung, komplikasinya diabetes. Jantung harus dioperasi, diabetes nggak boleh luka. Kan tabrakan tuh. Tiba-tiba karena dia yakin saya harus sehat, saya harus yakin, saya harus sembuh, saya harus menyaksikan anak cucu saya jadi orang, saya harus mengumpulkan bekalan banyak, saya harus manfaat buat keluarga, buat manusia, buat Allah, saya harus sembuh, saya harus sehat. Obatnya diminum, makannya minum, nasihat didengerin. Sampai akhirnya suatu saat setelah seminggu, 2 minggu, dokter ngasih tahu sama keluarga, ini ternyata gulanya turun. Sudah 2 hari stabil. Ambil tindakan operasi. Operasi selesai selama 7 jam, pasang ring atau apa segala macam, tiba-tiba sembuh. Keyakinan. Meskipun itu orang-orang pilihan. Tapi sebaliknya, sakitnya cantengan. Cantengannya di jempol lagi. Tahu cantengan? Do you know cantengan? Bisul. Tapi yang di pikirannya nih, di hatinya, ya jangan-jangan tumor, jangan-jangan tumor. Terus rapat jadi tumor. Pas tumor, jangan-jangan cancer, jangan-jangan kanker. Jadi dia. Ada orang meninggal karena ajal, ada orang meninggal karena sebab sakitnya sakit. Ada orang yang meninggal karena hebatnya rasa sakit. Ya, penyakit itu datang. Ada orang meninggal karena ketakutan sendiri pada penyakitnya. Nah, jangan. Dan kita pernah mengalami itu. Kayak saya ini, wah apa ya kira-kira. Balikan itu. Termasuk bukan hanya penyakit ketika nggak ada uang, termasuk membenahi. Cuma iman, Islam, akidah, tauhid
yang membuat kita bisa tenang. Sampai pun kita dalam kondisi sedang terpuruk di bawah pun itu. Iya, makanya kenapa kemudian sebenarnya keterbatasan pengetahuan itu ada baiknya juga gitu loh. Contoh misalkan orang nih, ya kan sering ditanya, udah check up belum? Rata-rata orang yang tidak mau check up itu karena apa, Pak? Karena takut tahu penyakitnya. Itu. Gitu. Saya itu. Jadi sebenarnya bukan karena dia yakin bahwa dia nggak punya penyakit ya, tapi karena justru dia nggak pengen tahu ya apa yang terjadi pada dirinya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini, apakah ini semacam sikap yang positif atau seperti apa sebenarnya? Iya. Ya macam-macam lah nilainya. Kita nggak bisa fonis juga kan. Kadang kita ngelihat orang yang nggak paham tertib rapih ya. Iya. Cek kemudian tahu akhirnya diikuti anjuran dokter. Kita juga kan ada bandel-bandelnya juga kan. Ya bersembunyi di balik keimanan gitu. Wah sudah sehat insya Allah gitu kan. Padahal kita ngerasa ada yang sakit di mana ya. Gitu. Ini menarik ini, bersembunyi di balik keimanan. Nah, ya kan? Iya. Bersembunyi di balik keimanan. Ada. Itu sebenarnya. Tapi itu bukan manusiawi. Kalau manusiawi itu pelemahan diri. Manusianya memang begini. Ya. Tapi nggak lama kita, ya Allah sehat insya Allah. Suatu saat kalau memang sudah siap, datanglah kita cek begitu. Itu bersembunyi atau bukan? Ya itu Pembenaran. Bukan pembenaran, pembenahan diri setelah bersembunyi di belakang keimanan gitu. Ngerasa nggak? Ada yang dirasa nggak? Kita kan polanya udah salah, pola pikir, pola makan, pola istirahat udah rusak. Orang tidur kita kemana, orang makan kita tidur, macam-macam. Kenapa jadi ngomongin kita sendiri sih? Iya, ingat kemarin ya waktu kejadian COVID itu. Jadi mungkin banyak di antara kita ya. Iya kan? Ngerasain sakit nih. Wah, jangan-jangan COVID loh. Ah, itu pasti yang dibilang jangan-jangan COVID juga jadi kepikiran. Bener gak ya? Ya. Wah, kayaknya begini nih. Kayaknya begini nih. Tapi tadi orang pertama pada mindset cara berpikir dan cara mengolah. Tapi ada juga yang memang mereka dia akma. Wah, meyakini betul. Insya Allah sehat. Dan kita kemarin juga. Kenapa orang-orang tuh kena COVID? Ya, dijawab aja satu. Karena dicek. Iya, kita juga kalau dicek kayaknya 79 kali kena gitu. Karena tadi imam mendahului, alhamdulillah ya, nggak pernah kita sampai segala macam sehat aja gitu. Tapi membantu kembali pada sugesti gitu loh. Jadi bahwa apapun itu yang terjadi di dunia, bukan tentang negara, bangsa, bukan tentang rejeki, bukan tentang buah-buahan, bukan tentang siapapun yang ada di sekitar kita, baik benda hidup atau benda mati, tapi tentang kita sendiri yang mengolah. Ya, dalam surah. Ya, ada lagi yang seru Kim. Apa? Kalau tadi kan bersembunyi, kalau ini sebenarnya adalah menolak sebuah kenyataan atau tidak mengakui sebuah fenomena yang ada. Contoh nih, saya punya teman, dia kena COVID Pak. Kena COVID, sebulan dia di rumah sakit, megap-megap, bahkan itu paru-parunya itu udah dicek, wah udah anak senada terus si Teddy, sampai sebulan Kyung, ya kena COVID itu, alhamdulillah sembuh, ketemulah sama salah satu orang, ya dianggap orang ini orang soleh, dianggap ustadz lah, cerita. Ustadz gimana COVID? Apa kata dia? Apaan tuh? Nggak ada COVID. Nah, kalimat nggak ada yang dilontarkan oleh Ustadz itu sebenarnya itu tuh semacam apa ya? Membuat diri dia itu tuh ngerasa, kalau bahasa Jawanya kok gitu. Ngelongso. Lah gue ini kena. Lo kok bilang kagak ada gitu ya? Dua hal itu. Nah. Satu, ada yang bilang seperti itu untuk karena dia tahu siapa yang bertanya mungkin. Enggak, dia nggak tahu kalau dia itu kena. Ya artinya mungkin kalaupun dia tahu ya untuk supaya menguatkan di depannya. Nggak ada Kalau tahu malu kali dia. Ya. Kalau tahu. Kalau dia tahu kayaknya nggak ngomong begitu. Ya kalau tahu justru supaya menguatkan dia bahwa jangan sampai kambuh lagi gitu Pak, yang nggak ada COVID gitu loh. Enggak, karena dia memang tidak percaya dan dengar bahwa nggak ada itu. Dua hal. Satu, ya pertama
tadi wasatiyah juga itu. Di tengah-tengah aja lah. Gitu. Nabrak terlalu ini juga. Saya ngomong insya Allah sehat aja, tapi tetap bahwa kita juga tidak boleh mempengaruhi orang karena setiap orang imannya beda-beda kan. Ketika ada orang yang ternyata memang harus dikasih tahu bahwa kondisinya begini, nggak ada tuh COVID, akhirnya orang itu sembarangan, semaunya, kemudian terjadi, ada ikut kena juga, gitu loh. Jadi iya Pak, tapi Bapak jaga sehat aja, insya Allah, Allah jaga kita, bilang aja gitu. Sampaikan, COVID memang ada, entah itu konspirasi, politika atau bisnis, itu urusan mereka, andai pun ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, tapi nggak boleh lah terlalu takut juga. Kan kita terbagi tuh usaha-usaha juga. Ada yang takut banget gak keluar rumah, ada yang nabrak banget. Kita kan di tengah-tengah. Gitu. Ada gerak, tapi ada ikhtiar juga tetap kita mendengarkan. Karena kita masih menyadari kualitas iman ya di situ. Nah, ada lagi satu nih contoh. Temen yang tadinya tidak kemudian kena COVID. Tadinya agak selengean lah kayak gitu ya. Begitu kena COVID, awalnya sih merasa biasa aja, ternyata pengaruh terhadap organ-organ tubuh yang lain. Kira-kira gitu nggak Pak RW? Ya, nah sekarang ini dia malah selalu ini ngecek tuh gula darah segala macam rutin, ya kan? Rutin, wah gue udah begini. Jadi ada semacam dalam tanda petik ketakutan, ya makan jadi dibatasi, beda gitu. Nah tapi di sisi lain dia merasa bahwa ini sudah sewajarnya dia lakukan terjadi. Dan dia pun tidak merasa bahwa kemudian dia menyakiti dirinya dengan perubahan pola. Jadi suatu kejadian, suatu peristiwa, sebuah ketakutan ternyata sanggup merubah pola hidup orang itu. Dan ternyata itu jauh lebih baik. Iya, ja'alallahu likulli syai'in hikmah. Allah menjadikan segala sesuatu hikmah. COVID itu namanya, kisahnya, artinya COVID, enggak COVID pun memang kita harus selalu diingatkan oleh Allah gitu. Dan nyatanya maupun namanya apa gitu ya, setiap kita tuh selalu diingatkan oleh Allah. Surat cintanya itu banyak Pak. Ya. Termasuk peristiwa kemarin ini meskipun judulnya paranoid krisis global, kita bahas tentang COVID ini, ya kita mau nggak mau harus mengambil hikmah Pak. Entah itu mau dibuat-buat oleh manusia dari belahan bumi mana, atau memang nyata itu memang Allah turunkan, itu bukan itu sebenarnya yang diminta oleh Allah. Yang diminta oleh Allah adalah tadi, tidak ada ketakutan kecuali takut yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Kepada sesuatunya ikhtiar saja. Kalaupun krisisnya diturunkan, dari semua krisis yang paling tinggi ada krisis mulai hilangnya iman dan tauhid kepada Allah. Baik itu global, antar negara atau individu, ya itu bagian teknis. Karena sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah semua nengok kepada Allah gitu loh. Kalaupun bicara teknis, bukan bicara tentang prinsipnya, adalah bahwa itu juga bagian cara Allah supaya orang noleh. Allah bagikan rezeki. Waktu COVID 4 bulan, kita pernah bacakan, baru 4 bulan semua sekolah online, kerja WFH, bener nggak? Iya. Ada yang diuntungkan. Siapa? Operator. Telkomsel, Indosat, XL, jualan online. udah jualan online itu, virtual online naik semua Pak. Kayak 4 bulan Telkomsel itu 10,7 triliun baru 4 bulan. Jadi doa kita itu tabrakan sama karyawan Telkomsel waktu itu. Yang jualan laptop. Jualan laptop, handphone semua. Orang yang nggak ngerti di kampung-kampung yang pada beli handphone pakai kuota. Mungkin dulu mereka sedang-sedang saja, akhirnya diangkat. Orang yang tadinya mau ambruk, seperti yang pernah saya ceritakan tuh, garmen mau ambruk ternyata COVID, naik lagi gara-gara APD, alat pelindung diri. Jadi begitu, nanti biasa lagi. Baik itu rezeki, baik itu iman, semuanya memang begitulah cara Allah. Itu surat-surat cinta saja. Nah, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun terjadi saat ini, contohlah kayak global ya, virtual, kemudian juga barang-barang, anggaplah seperti perdagangan dari luar, kita mau pesan apa di online tuh, pesan barang yang ada di Cina 3 hari sampai, harganya murah-murah, bener nggak? Iya, ini murah, itu ada kelebihannya, keburukannya juga ada, negatifnya. Ya. Jadi secara global tuh kelebihannya ada, keburukannya ada.
seperti perilaku, gambar ujung pada bisa nyampe kemari. Kemudian pergaulan, krisis akhlak, ya, kemudian internet, gadget, semuanya lah. Itu kisah-kisah aja. Saya pernah sampaikan bahwa apa yang sampai kepada manusia di sekitarnya, sesuatu, benda atau makhluk hidup, sampai bahkan pun seorang istri diuji oleh suaminya, seorang suami diuji oleh istrinya, rumah tangga, bapak ibu diuji oleh anaknya, anak juga menjadi ujian orang tua, dan orang tua juga sebagai ya diuji oleh anak-anaknya. Begitu juga sahabat, kerabat, teman, apa yang dipegang, apa yang di handphone, apa yang di dompet, apa yang di rekening, apa yang di depan rumah, apa yang kita duduki saat ini, semuanya juga jadi ujian, jadi cobaan buat kita. Tinggal bagaimana kitanya. Ada orang yang dengan punya uang sedikit kemudian dia bertakwa, ada orang punya uang banyak kemudian dia malah jauh dari Allah, atau sebaliknya, punya uang banyak makin bertakwa, ada orang yang makin sulit makin jadi penjahat, nyolong, rampok, maling, bunuh orang. Jadi kembali kepada kitanya gitu. Ya. Tapi tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Kalau seandainya penduduk sebuah negara, satu kampung, satu bangsa, sebumi beriman dan bertakwa. Apa itu beriman? Mulut hati perbuatan sama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. La fatahna, la-nya itu ada niscaya, sudah pasti. Pasti kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Bicaranya bukan banyak saja. Dibuka berkah itu yang sedikit jadi banyak, apalagi banyak berkah. Jadi tema ini sebenarnya mengingatkan kita, buat saya juga buat semua, bahwa kondisi di atas di bawah itu sama. Apa yang pergi pasti akan datang. Apa yang datang pasti akan pergi. Jangan ketika pergi kita menangis. Ya. Karena dia pasti akan datang. Jangan juga terlalu gembira, euforia. Karena yang datang pasti akan pergi. Kalau bahasa guru-guru kita, dunia dan isinya itu cuma setetes. Kalau datang ke rumah kita, jangan terlalu GR. Karena yang datang cuma setetes. Dunia dan isinya juga setetes. Ya, kalau dia hilang, jangan terlalu sedih. Kalau dia pergi, jangan juga terlalu merana. Karena apa? Yang hilang juga cuma setetes. Yang datang dan pergi, jangan berubah. Karena yang paling mahal adalah apa? Hidayah. Hidayah nggak bisa dibeli. Punya uang banyak, 1, 10, 20 triliun. Kemudian kita bener jalannya, sedekahin ke Allah. Ya Allah, ini saya sedekah 10 triliun, biar langsung soleh. Belum tentu. Tapi nyampe akan bisa. Karena memang membeli hidayah itu dengan sedekah. Cuma ada proses. Allah kasih dulu pinter, rajin di dalam ibadah ini. Nggak langsung simsalabia barakadabra. Maka ketika kita nggak pakai bayar, duduknya di majelis, mau sholat, mau mengabdi kepada Allah, mau ngajar, mau duduk bersama ulama, itulah yang mahal gitu. Ya, bahkan disebutkan anugerah terbesar adalah gemar beribadah, dan musibah terbesar adalah malas diajak ibadah. Itu doang, Pak. Ya, kita anugerah terbesar gemar beribadah. Saya masih mencari ke sana. Musibah terbesar malas beribadah. Menangislah ketika ternyata mulai malas kita beribadah. Menangis bahagialah ketika kita gemar beribadah. Karena itu fasenya lama. Dan jangan pernah menangis pada sesuatu yang datang dan perginya cepat. Gitu. Kalau kita sudah memahami ini, nggak ada parno pada krisis mendunia apapun berkaitan dengan keuangan, perdagangan, perniagaan, pangkat jabatan. Kenapa? Karena yang besar di hadapan kita adalah Allah dan mengimaninya. Masya Allah. Ini obat hati sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru kita ya. Nah, ya, sebenarnya gini Kimo. Kalau kita melihat tadi kan COVID itu hanya sebagai background saja, Pak. Tapi yang kita lihat adalah sikap orang. Yang pertama tadi ada orang sikapnya khawatir yang berlebihan.
Sehingga benar-benar dia itu memprotek dirinya. Bahkan setiap ada gejala sesuatu, dia selalu kaitkan dengan hal yang menakutkan. Gitu. Oh, satu, wah pasti nih COVID. Wah pasti nih gara-gara yang lagi penunggu di rumah nih. Itu kan biasa itu. Wah pasti nih gara-gara gue mungkin melakukan ini. Nah, jadi sebenarnya dia itu kalau orang bilang sering katanya mendramatisir keadaan, sehingga seolah-olah segala sesuatu yang terjadi itu akhirnya terkait dengan penyebabnya. Nah, tadi kemudian ada juga orang yang ekstrim. Tadi ekstrimnya ekstrim ketakutan, Pak ya. Ini ekstrim berani nih. Sebenarnya kalau saya melihat bisa jadi orang ekstrim berani itu kan dia takut sebenarnya. Karena dia takut sama COVID, maka dia bilang COVID nggak ada. Ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan saja. Jadi kembalinya adalah bendanya, sesuatunya boleh beda-beda. Parno takut nanti nggak punya uang, besok makan apa? Parno bentar lagi pensiun, bener nggak? Iya. Kita ini berbeda banget dengan Rasulullah. Rasulullah tuh ya umur 53 pindah dari Mekah ke Madinah, 55 mulai perang. Kita nih 53, Parno 55 udah mulai bawa map persiapan pensiun kan gitu. Gitu. Jadi berbeda jauh. Nabi 55 baru mulai perang, kita udah mulai Parno. Ya Allah, ntar bentar lagi pensiun ngapain? Kalau kita meyakini bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah. Kedua, bahwa rezeki itu tidak akan nyasar kalau udah sampai. Mau ditahan-tahan kayak apa akan sampai ke tangan gitu loh. Ya, rezeki udah akan diatur oleh Allah itu. Ya. Kayak Imam Syafi'i ngobrol sama Imam Malik. Kata Imam Syafi'i ini, kita kan bermazhab Syafi'i. Tuan guru Imam Malik bahwa rezeki itu harus ada ikhtiarnya. Kata Imam Malik, iya Syafi'i. Tapi rezeki juga kalau sudah waktunya datang tanpa ikhtiar pun dia akan sampai di tangan. Ah masa begitu? Kan harus ada geraknya. Karena rezeki itu harus ada ini. Iya, pulanglah Imam Syafi'i. Pulang di tengah jalan ketemu sama ya jamaah atau muridnya. Wah Imam, bantuin saya yuk panen pisang. Oh, panenlah pisang. Oh, karena sudah membantu orang-orang panen pisang dikasihlah 2 tandan. Ah ini kalau saya nggak bantu nggak mungkin dapat ini. Ah saya balik lagi ke rumah Tuan Guru Imam Malik, saya mau nyampein. Sampai sana Imam, Tuan Guru, ya ini satu, aku tadi barusan bantu orang panen pisang. Alhamdulillah seperti kataku ya, rezeki memang harus ada geraknya. Inilah hasilnya. Ya aku dikasih 2 tandan, ini 1 buat Imam gitu loh. Ya itu bagimu. Buktinya aku nggak ngapa-ngapain, kau kasih pisang itu untukku. Subhanallah. Iya. Enak loh kalau begitu beliau mencontohkan Imam Syafi'i, saya Imam Malik aja. Kan itu udah sering. Pakai segala ngomong begitu. Tos dulu. Nah, terus gini Kimo. Terkadang apakah paranoid itu nular sih sebenarnya gitu? Oh iya, contoh gini bro. Ada orang naik motor nih. Ya, ada orang motor. Yang belakang nih dibonceng ngomong dulu, hujan bro, hati-hati, iya gitu kan. Bro, hati-hati licin, iya gitu kan. Bro, awas jatuh bro, iya gitu. Dia meyakini ke temennya ketika awas jatuh, meyakini. Tapi kadang ngomong mulu di belakang tuh, awas jatuh, budak jatuh. Lu sih, lu segala. Itu sangat apa ya namanya, waktu pendek. Nah, sekarang itu pada orang jatuh. Sekarang kita kasih contoh. Ya. Orang sakit kita datengin. Ya kan. Ya. Dia nggak nengok aja, dia sedang perang. Makanya ada orang iyadatul marid, hakul muslimi ala muslim, hakku muslimin ala muslimin, nggak pakai alif lam. Itu berarti umum, nakiroh, nggak pakai alif lam, ma'rifah. Haknya muslim kepada muslim, diantaranya adalah iyadatul marid, nengok orang sakit. Ada adabnya, nengok orang sakit, kondangan itu nggak boleh lama. Nengok orang sakit setengah hari. Orang mau istirahat susah nengok. Nengok, kalau dia bisa berdoa, Pak sehat insya Allah Pak, lagi diangkat dosanya. Insya Allah.
sakitnya zikir, bolak-balik badannya jadi jihad. Udah sehat insya Allah. Ya, kalau saya bisa minta doa sakit-sakit, cuma kan nggak boleh, harus sehat terus jaga. Bapak lagi dikurangi dosanya, lagi diambil nikmatnya, tapi juga lagi diberikan kesempatan untuk bisa istirahat, nanti bisa ibadah lagi. Bapak bisa doa, saya aminkan. Harusnya yang doa itu yang sedang sakit. Ya, kalau dia masih bisa doa, kalau misalnya dia ganggu, kemudian stroke, ya jangan dikerjain, gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita ngomongnya itu salah, waduh Pak, Pak. Tumor diusir, waduh. Kemarin teman saya baru juga lewat, modar itu langsung aja dibunuh itu. Itu nular nggak berarti? Iya, itu kan nular sama. Bukan berarti hanya menyumpahin, nular itu pasti. Kenapa? Makanya ada kode etik. Ketika dicek, keluarga yang dipanggil oleh dokter. Ya, dokter ngasih tahu sama keluarganya. Tidak ngasih tahu yang sakit. Ya, sakit itu kode etik. Ya. Sama kayak ada orang bisa ngelihat sesuatu gitu kan. Nggak langsung, wah saya bisa lihat, nggak begitu, kode etik. Cukup enak jamnya di sana. Ayo, mungkin dia bisa ngelihat ada sesuatu dari sisi lain. Jangan, itu kode etik. Kalau orang paham tuh, wah di sini ada pergerakan, kemudian ada warnanya ini. Wah, nggak begitu. Orang akhirnya jadi takut. Iya. Jadi ada kode-kode etik tadi gitu loh. Itu sebutlah akhlak tadi lah gitu. Jadi intinya Pak, apapun Pak, kalau bahasa Allah kan saya pernah sampaikan, siapa dari hambaku yang takutnya hanya kepadaku, maka akan kubuat seluruh makhluk yang tercipta takut kepadanya. Tapi siapa manusia dari hambaku yang dia tidak pernah takut kepadaku sampai dia tidak mentaatiku, akan kubuat dirinya takut kepada seluruh makhluk yang kucipta. Kalau kita tuh takutnya kepada Allah doang, nggak ada takutnya. Tapi gue nggak tahu juga kalau ada ustaz bilang nggak ada COVID itu, sama COVID nggak takut, giliran duit kurang bingung dia kan gitu. Ya harus takut, harus global, globalnya itu merata gitu, harus benar-benar kuat. Nah, terutama ketaatan kepada Allah. Kalau kurang-kurang wajar, ada tempat ngadunya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalimat yang tadi itu sebenarnya menyinggung orang yang pernah sakit gitu. Ketika dia berbicara kepada orang yang sakit. Sebenarnya kebalikan, ketika ada orang yang sakit, yang tadi itu ngomong tentang pengalaman teman yang mati sama juga. Nah, ini kan dua ekstrim sebenarnya yang sama-sama negatif gitu. Iya. Iya. Kalau bahasa Qur'annya kan kul wal shrob wal bas wa tasaddaq wala tusrif innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minuman, berpakaianlah, atau berperilaku apapun, jangan berlebihan karena Allah nggak suka pada sesuatu yang berlebihan gitu loh. Yakin kepada Allah tanpa tetapi, iya, tapi porsinya. Tapi kalau kayak gitu bukan bicara tentang yakin yang tanpa batas tanpa tetapi, ya itu namanya menabrak. Ya. Udah tahu di depannya juga orang yang tentu imannya belum sama dengan dia. Gimana COVID? Ya nggak paham ya, ada apa tidak yang jelas kita tetap diminta oleh untuk hati-hati. Nggak ada COVID pun kan kita harus menjaga diri Pak, kan selesai jawaban gitu. Iya, bagus yang kayak gini. Iya, saya dulu pernah jadi dokter Pak. Jadi gini Pak, ada teori yang namanya itu teori Pavlov ya. Teori Pavlov tuh gini, itu sebenarnya terjadi pada seekor anjing kecil. Nah ini anjing kecil sama orang itu takut nih, iya kan? Dikejar sama orang gitu dia takut. Nah tapi ketika dia lari, kemudian di belakang tembok, di belakang dia itu ada tembok, yang terjadi apa? Tuh anjing, ngelawan dia. Kenapa? Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah kenapa kemudian orang itu mencegah sampai jangan sampai, ini kalau teori politik ya, riot itu chaos itu tidak dibuat sampai mentok. Kenapa? Karena ketika orang dibuat sampai mentok, yang ada orang akan berontak. Makanya dia itu dibuat dibuat situasi yang memojokkan tapi nggak sampai mentok. Nah permasalahannya, bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita? Apakah Allah membuat ujian itu sampai kita mentok kemudian akhirnya kita berani? Iya.
Atau kayak gimana sebenarnya? Ya, jadi pertama ya bahwa kita ambil contoh lah anak sekolah itu loh, ada standar itu loh. Ya, untuk bisa naik ke kelas 3 minimal nilainya sekian, rata-ratanya sekian, kemudian ada perilaku A, B atau C. Ketika ternyata di atas rata-rata naik dia, gitu. Naiknya ya tadi bisa percobaan atau dengan kalimat B saja, nggak baik sekali, nggak istimewa gitu loh. Ada standar sama orang juga gitu loh. Ya ketika diuji oleh Allah, kemudian dia mampu terseok-seoknya dia memenuhi dengan standar. Sebenarnya gaya ujian di sekolah tuh ngikutin gayanya Allah. Dan untuk bisa sempurna sekalipun tidaklah. Ya, pernah kita bahas bahwa agama ini namanya Islam, bukan salam, bukan istislam. Ya, terlalu acuh hanya sekedar untuk diri sendiri, jangan. Karena kita bersosialisasi, tapi mengharapkan sempurna juga Allah Maha tahu kekurangan kita sebagai manusia. Ya, yang penting berupaya aja gitu loh. Bahwa semua yang kita tangani, semua kita terima, yang mahal adalah bukan hasilnya saja. Ya, yang mahal adalah dari mulai dia mulai melangkah dan berproses mengarah ke sana. Jadi istiqomah yang pernah saya sampaikan adalah itu daripada anjuran dan permintaan Allah gitu loh. Termasuk dalam hal takut. Ya. Pada urusan-urusan yang ditakuti oleh manusia dari mulai krisis-krisis, makanya ada kesimpulannya. Setiap kita itu bertanya mendekati guru, apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa tenang, nyaman. Itu sekecil apapun. Kenapa sampai orang bisa parno, orang bisa trauma? Karena dia nggak pernah sirami. Tahu-tahu terus Allah sudah panggil dia. Tahun kedua semenjak dia balik punya masalah. Tahun ketiga, tahun kelima, acuh cuek saja. Ya dipanggil sekali, 2 kali nggak nyaut-nyaut sampai akhirnya meledak. Seperti bedanya orang panggilan haji, umroh itu berbeda. Cepat dia Pak. Ya. Seperti contoh anak kecil yang dipanggil sama ibunya. Nak sini nak, sebentar mah aku bawa pulang sekolah. 2 menit, udah belum nak? Bentar mah aku belum beres. 10 menit, nak, mama aku kan capek, tunggu sebentar. 20 menit, nak, iya. 1 jam, 1 jam setengah, anaknya baru nongol. Ya, ada apa mah? Enggak, gitu kan. Loh tadi manggil? Iya tadi, sekarang enggak. Cepet gitu loh. Tapi kalau pada urusan orang supaya nengok ke Allah gitu loh dalam ibadah, kasih ujian. Ada yang dikasih dengan nikmat, kasih nikmat nggak enak juga. Nah, terakhir itu mentok tuh. Itulah yang disebut dengan istidraj tadi, dipur, ya sampai akhirnya takut luar biasa. Ya, ada orang mati karena sebab udah ajalnya, seperti yang disebutkan tadi karena sebab udah habis jatah rezekinya, pundi-pundinya. Ada juga orang yang memang sudah dipur. Ini orang bahaya kalau terus hidup selain memang sudah takdirnya. Ya, apapun itu Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita ketika mampu hebat menangkap sinyal langit, bahwa setiap gerakan-gerakan yang nyampe kepada kita, nyampe ke mata, nyampe ke kuping, nyampe ke kantong, nyampe ke rekening, itu kan sebenarnya surat cinta dari Allah supaya kita bersyukur, nengok kepada Allah dan mengikat diri gitu loh. Ya. Ada proses-proses tadi yang diterima oleh Allah. Kalau kitanya itu acuh cuek aja. Bahkan ada orang yang dia mendapatkan musibah, teguran, ya, dia makin leburkan sekalian deh, bodo amat gitu, kayak protes gitu. Dan itu banyak terjadi. Saya udah sholat, sudah begini, kok begini-gini aja. Wah langsung dia cemplungin, bodo amat. Dan itu ternyata dipur lagi. Ketika dia tinggalkan ibadah itu, rezeki makin lancar. Tuh kan, mendingan gue kagak sembahyang, lancar gue. Gitu. Jadi semuanya jadi ujian. Dan setiap orang dari 7 miliar manusia kurang lebih, mukanya aja nggak ada yang sama, meskipun kembar. Ya, kalau mukanya aja 7 miliar nggak ada yang sama, meskipun kembar, hebatnya Allah. Setiap ujiannya tidak dibuat sama, meskipun ada kasus sesama, muatannya pasti berbeda-beda. Iya. Jadi terkadang mungkin kita pernah melihat Pak. Saya lihat ada teman saya nih, seorang ustadz, kok kayaknya hidupnya enteng-enteng aja ya. Easy going, nih kayak yang nanya, yang ngasih jawaban sekarang nih. Ya dari tadi itu nggak usah parno, maju terus, takwa kunci semuanya. Kira-kira siapa ini? Ini salah satu sahabat saya ini. Dan dalam pergaulan juga saya lihat enteng banget. Ya, kemudian saya penasaran, saya tanya, kayaknya antum nggak pernah punya masalah, ternyata punya Pak. Yang sudah dia lalui
dan ternyata dahsyat gitu. Nah terkadang kita itu melihat orang masalahnya kayaknya enteng aja, ternyata dia sudah pernah menjalani. Makanya kenapa kemudian sahabat kita ini kayaknya jawabnya gampang, maju terus, nggak usah takut, nggak usah parno, takut aku di semuanya, karena dia udah pernah ngalamin mentok. Mungkin suatu saat perlu sharing juga beliau kepada kita. Ya, boleh dibawa ke sini. Terus dari Pak Sugisno nih, ya, Pak Sugisno. Assalamualaikum, Ustadz. Istilahnya kita tidak tahu rezeki ada di mana, tapi rezeki tahu kita ada di mana. Terus gimana cara kita mencari, memelihara, atau menambah rezeki yang diberikan Allah kepada kita? Mohon pencerahannya. Kenapa? Karena rezeki tahu kita di mana, kita tidak tahu rezeki ada di mana. Jadi gimana rezeki yang muter-muter? Ya, ayat itu sering baca lah. Kita semua sebenarnya paham. Cukup satu ayat juga kita sudah bisa menjalani. Justru satunya juga beratnya. Wa ita'adzana rabbukum la isyakartum la azidanakum, itu langkah pertama. Ya. Pada semua yang sudah kita terima, syukuri saja dulu. Tapi kita absen mana sih? Termasuk dari sehat, anugerah ibadah, gemar ibadah, anak yang taat, istri yang nurut, ya, kemudian rumah tangga, rumah itu di absen tuh. Ya alhamdulillah, alhamdulillah itu. Jadi banyak kita syukuri tuh kalau itu uang aja. Uang ada, yang disyukuri uang aja. Ketika nggak ada, nggak kelihatan semua yang lain. Gitu loh. Itulah yang sebenarnya yang membuat nggak usah kita ada krisis-krisis global lah. Kita cukup dengan di rumah kita ini mampu ngabsen. Alhamdulillah masih ada karpet, ada lampu, bisa ngaji, bisa ngopi, bisa. Itu aja di absen itu. Itu udah bersyukur sudah. Ditambah sudah. Bahkan ada ulama-ulama itu, ya, kau pancing rezeki diturunkan dari langit itu cukup dengan bersyukur turun di aur-auran di hadapanmu gitu coba. Ya, itu pertama, syukuri nikmatnya Bang. Kedua, menjaga makhluk di sekitar. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Para pecinta dan penyayang akan dikasih sayang oleh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka sayangi siapa-siapa yang di bumi akan sayang kepadamu siapa yang di langit. Gambarannya begini. Untuk bisa menurunkan rezeki dari langit dibutuhkan daripada kasih sayang Allah. Untuk menurunkan sayangnya Allah dibutuhkan kasih sayang di antara sesama manusia. Dimulai dari rumah. Ketika di rumah kita ini kepada anak saling sayang, maka akan turunlah, ya, terbentuk sayangnya Allah di langit. Nah, kalau sudah turun sayang di langit, turunlah rezekinya. Itu di antara yang kedua. Yang ketiga, bahwa ketaatan itu dijemput dengan istiqomah. Kadang ada yang tidak pun, kalau sudah rezeki itu rahmannya Allah. Kalaupun ternyata ibadah supaya memberi status pada rezeki itu berkah gitu loh. Rahman Allah itu dalam kalimat basmalah, siapa yang kuhidupkan kuberi. Taat nggak taat, sujud nggak sujud, muslim tidak muslim, mau manusia, malaikat, jin, binatang, bahkan melata pun, karena aku yang menghidupkan, aku yang bertanggung jawab untuk mengurusi mereka. Itu Rahman tuh. Makanya gak usah aneh kalau ngeliat ada orang tuh, orang kayaknya hidupnya begitu, kok tambah kaya aja. Itu Rahmannya Allah, nggak usah ngiri. Tapi maaf, kalau mau dapat Rahim, taatlah kepada Allah. Karena taat itulah yang menurunkan berkah, menurunkan sayang gitu loh. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apapun krisisnya, sesuatu apapun, kita pun punya manajemen krisis selain manajemen dosa, ya. Ya, manajemen krisis itu apa? Ketika kita ngelihat di diri kita ada, kemudian di kantor, di siapapun ada, maka mulailah identifikasi. Kira-kira yang krisisnya apa? Oh iman, oh tauhid. Belajarlah menjaga ilmu tauhid, mencari ilmu tauhid. Siapa yang harus didatangi gitu. Kalau ekonomi ya pelajari ilmunya. Ya, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang mau dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu, dua-duanya juga pakai ilmu. Setelah diidentifikasi, ya baru dianalisa. Dianalisa krisisnya. Apa benar sudah di situ? Apakah benar saya krisisnya di situ? Coba kira-kira apa sih yang buat saya bisa terpuruk di situ?
Kalau sudah ketahuan, mulailah kita ya mencari tahu solusi daripada krisis itu. Ya, mencari solusi, cari solusinya apa. Yang keempat, baru strategi. Dari semua solusi itu, strateginya mana? Strategi krisis. Jadi identifikasi krisis, analisa krisis, solusi krisis, dan strategi. Ya, mulailah action. Luar biasa. Dosen kita emang nih cakep banget dah. Amin. Jadi gini, Pak, kalau kita bicara tadi, saya hanya mengutip apa kata guru kita Kimo, bahwa sifat Allah itu kan Ar-Rahman itu dikasihkan kepada semua. Nah, ketika Allah memberikan, itu kan sebenarnya tidak peduli dia itu orang beriman atau tidak, gitu Kimo ya. Iya. Nah, jadi ada memang orang-orang yang bahkan mungkin tidak percaya Tuhan, tapi dia yakin dengan jalannya. Ya. Nah, ekstrim itu ya. Ada contoh nih. Kalau ketemu orang-orang Cina, kenapa kemudian dia kok kayaknya duitnya gampang gitu? Karena dia punya pandangan terhadap uang. Apa dia bilang? Lu jangan ngejar Lui. Karena Lui punya kaki lapang, lu kaki luar. Lu nggak akan bisa ngejar Lui. Biarin Lui ngejar lu, pasti bisa. Kenapa? Karena Lui kaki lapang, lu kakinya luar gitu. Jadi begini kok. Jadi, nah itu kan sebenarnya pandangan hidup gitu loh. Dia yakin bener kalau dia ngejar tuh duit nggak akan bisa karena duit kakinya 8. Nah sebenarnya ini kalau saya lihat itu sebenarnya prinsip yang sebenarnya harusnya di agama kita itu ada. Itulah hebatnya Allah. Sampai pun ada manusia yang meyakini pada sesuatu yang Tuhannya tidak diakui Allah sebagai Tuhan dia, Allah masih menghargai. Oh begitu. Iya. Itu kenapa jadi kita begitu? Ada istilah gini kalau dari guru saya, melakukan kesalahan dengan keyakinan itu masih lebih baik daripada melakukan kebenaran dan kebaikan tapi dengan keraguan-raguan. Mantap nih kalimatnya. Ngapa? Mau dipakai belok lu ya? Jadi gini, melakukan kesalahan dengan keyakinan, melakukan kebenaran dengan keraguan. Kita coba analisa, cilah. Orang ini melakukan kesalahan dari pekerjaan, tapi dia meyakini, sudah salah. Itu masih dihargai. Kenapa? Sepertinya salah, tapi dia membawa serta Tuhan di dalamnya. Masya Allah. Sekarang kebenaran, kebaikan, tapi dia ragu. Sepertinya benar, sepertinya baik, tapi karena ragu, dia menghilangkan Allah dalam dirinya. Jadi yang mahal adalah ma'iyatullah, membersamakan Allah dalam dirinya. Makanya yang terbaik adalah sudah benar juga ya yakin. Insya Allah. Baik, ini udah jam setengah 10. Ini kayaknya ada pertanyaan kah? Ini dari Bang Ade ya. Assalamualaikum Abi. Ini nanya atau cuma nyapa ini? Waalaikumsalam. Jawab yuk. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Pertanyaan nyapa. Pak, ada yang mau langsung Pak Ade. Semalam, acara yang semalam ini. Ade yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau saya memandang bahwa judulnya paranoid terhadap krisis global ini, kalau menurut saya itu agak sedikit nakal judulnya dan terlalu dramatisir. Dan ini sebenarnya adalah ini keren judulnya. Karena kalau satu level dari paranoid itu schizophrenia. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya itu adalah anxiety atau kecemasan. Karena kecemasan yang udah berlebih paranoid, lalu ODGJ itu. Jadi bahwa di sini adalah kecemasan ini, saya katakanlah kecemasan lah daripada bahasa paranoid ini, bahwa ini adalah sebenarnya ada dua variabel. Artinya kenapa orang itu cemas? Karena dia berpindahnya dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Dan dia ketika berpindah dari ruang satu ke ruang yang lain, dia cemas. Ada ruang apa sih di dalam ruang tersebut? Nah, ini kecemasan. Lalu ketika bahasa krisis ini kalau di dalam bahasa ekonomi itu sebenarnya peluang. Kenapa terjadinya krisis atau titik nadir? Karena adanya terjadi bubble. Ketika itu bisul udah
besar, maka bisul itu akan pecah. Nah, tadi seperti Ustadz katakan bahwa disebutkan COVID itu akan menjadikan suatu musibah bagi yang lainnya, tapi akan mendapatkan manfaat bagi yang lainnya. Iya. Contoh bahwa di tahun 2008 itu krisisnya itu lebih parah daripada 2021. 98. Oh, iya. Itu lebih parah. Kalau di 98 itu hanya beberapa negara. Sementara di 2008 itu hampir semua negara dengan adanya subprime mortgage. Nah, ini kalau kita melihat krisis di sini sebenarnya kalau saya menyikapinya adalah lebih positif, karena di dalam bahasa ekonomi itu krisis itu adalah peluang. Jadi kalau saya melihatnya bahwa krisis global ini atau kecemasan terhadap krisis global ini sebenarnya hanya warning gitu. Warning, siap-siap loh, di 2023 akan ada krisis. Nah, sebenarnya krisis ini juga bagi para pelaku usaha atau bagi para pelaku lain, lo siap-siap nih, udah akan ada puang-puang lagi. Tapi kalau saya melihat daripada keimanan, bahwa krisis keimanan di sini adalah sebenarnya itu adalah rekayasa Allah untuk merubah peradaban orang tersebut gitu. Jadi peradaban kita semua sebagai umat ini loh, nanti kita akan saya turunin kayak kita main roller coaster. Ketika roller coaster ini naik, pas turun tuh nikmat tuh. Wush, wah itu nikmat. Jadi bahwa saya melihatnya adalah kecemasan ini atau anxiety ini adalah sesuatu yang positif untuk kita bisa mempersiapkan diri secara ketauhidan, secara benar tadi yang dikatakan bahwa Ustadz Guswar adalah bahwa krisis itu nggak semestinya itu adalah finansial atau krisis moneter yang terjadi di 98 maupun di 2008, enggak. Karena tuh krisis itu sekarang ini besok mungkin tuh krisisnya udah multidimensi. Ketika orang berbicara 4.0, mungkin di negara luar itu adalah udah 6.0 gitu. Jadi ada yang terjadi perubahan atau perbedaan, tapi dengan adanya globalisasi saat ini bahwa global itu adalah integrasi daripada semua sumber daya yang ada di dalam satu genggaman, yaitu di handphone kita bisa ngeliat semua kok di dunia ini apa yang terjadi. Itu Ustaz. Jadi kalau pertanyaan apa yang akan saya tanyakan, bagaimana sih secara keimanan? Tadi saya terakhir yang dikatakan Ustadz itu saya sangat setuju. Sangat setuju sekali lah bahwa kita berbagi dengan yang lain untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah, itu sangat luar biasa. Jadi bahwa prinsipnya adalah kita sangat percaya bahwa dan yakin terhadap hidayah Allah yang nggak bisa kita bendung itu. Terima kasih. Ya, Kimo, sebelum Kimo bentar. Oke. Saya ini meng-highlight beberapa pernyataan dari Pak Andre. Yang pertama tentang social engineering tadi. Rekayasa sosial, kemudian juga economics engineering. Kemudian tadi juga beliau mengatakan sampai ke tauhid engineering. Rekayasa ini kan tergantung. Kalau tauhid adalah rekayasa Allah. Sosial itu rekayasa manusia dalam konteks kehidupan sosial. Ekonomi adalah pelaku-pelaku ekonomi, walaupun ujung-ujungnya kehendak Allah juga yang bermain. Nah, tapi ini ada semacam sebuah rekayasa. Nah, kalau kita pakai satu teori lagi, Pak, teori keseimbangan yang namanya titik equilibrium. Nah, titik equilibrium itu tidak selalu konstan, dia selalu berubah. Titiknya kadang di atas, kadang di sini. Tapi titik itu akan selalu ada pertemuan yang mencapai equilibrium, keseimbangan. Dan keseimbangan itu pasti senantiasa berubah. Kemarin saat COVID terjadi satu keseimbangan. Kemudian sekarang nih orang-orang tadi protes kan? Banyak di PHK oleh Sofi, banyak di PHK oleh operator. Nah, harusnya dia udah berpikir, lo dulu kemana kemarin kan lo untung. Harusnya ketika lo untung, lo saving gitu kan harusnya, Pak. Iya Kak? Ada strategi seperti yang Kimo sampaikan tadi. Nah, kemudian sebenarnya pertanyaannya menarik. Ketika terjadi social engineering, ketika terjadi economics engineering, di mana peran Tuhan sebenarnya? Gitu. Itu yang tadi yang dijawab. Guru kita jawab, guru yang menjawab.
Saya hanya memperjelas doang. Tahu nggak? Saya cukup menjawab dengan sebuah video. Sebuah video ketika ada seorang muslimah sakit. Kemudian ketika sakit lama di rumah sakit, sampai akhirnya ketika didekati oleh sebuah mimpi dan seseorang, dua hal, mimpi ketemu cahaya, kemudian ketemu orang memberikan sebuah kalimat, tiba-tiba sembuh dia. Kemudian di dalam quote video itu ngomong, aku menyebutkan nama Yesus, ya, dan kemudian dibimbing dalam berkatnya. Akhirnya aku menemukan kesembuhan. Selama ini Allah kemana? Ini cukup saya kasih tahu dari jawaban ini. Bukan selama ini Allah kemana? Allah nanya, selama ini engkau kemana? Nah, itu tadi, benar itu. Jadi jawaban saya cukup menjawab kepada pertanyaan Pak Andri. Bukan selama ini Allah kemana? Allah bertanya, selama ini kau kemana? Kalau kau datang kepadaku dengan baik, istiqomah dari saat mulai taklid, mukalaf, kau diberikan kemampuan dan kewajiban untuk beribadah kepadaku, susah senangnya engkau dalam ketenangan. Susah senangnya engkau dalam kebaikan. Kau tidak pernah datang kepadaku, tiba-tiba mengalami sakit yang lama luar biasa, baru kau mengingat Tuhan. Ketika terlihat sepertinya aku gak ada, aku tidak di sampingmu, hanya karena sebab ada seseorang datang kemudian mimpimu dengan cahaya, kemudian kau berkata, aku diberkati karena sebab Yesus dan cahaya. Kemana Allah selama ini? Coba Allah balikan, kemana engkau selama ini kau datang padaku? Ya kalimat tadi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlambat, meskipun tidak ada yang terlambat. Ketika kita mau merapat kepada Allah, bagaimanapun kondisi kita, kan bahagia itu kan tidak harus punya ini dan itu. Tapi ketika kita dalam kondisi kita susah pun dalam ridho Allah, ya alladzir tado. Kalau bahasa saya dalam begini nih, saya sudah kalimatkan, siapkan nih, ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah memberikan janji kepada orang beriman yang beramal saleh, ya, pasti akan diberikan kekuatan, kekuasaan, satu tempat derajat tinggi di dunia sebagaimana telah diberikan kekuasaan pada orang-orang terdahulu. Wala yumakkinanna lahum, dan kami pasti akan berikan mereka agama yang kuat, alladir tado lahum, atas agama yang sudah mereka kokohkan, mereka istiqomah di dalamnya. Pasti kami akan gantikan semua kepayah-payahannya itu. Kemudian disebutkan lagi, ya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan kami akan gantikan atas semua rasa takut mereka selama ini, bahkan lemahnya mereka dalam hidup di dunia, diganti oleh Allah rasa takut itu dengan amna, dengan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan. Ya'budunani la yusyrikuna, mereka senantiasa menyembah kepadaku, tidak mengingkari dan memusyrikan aku syai'an dengan sesuatu apapun, harta, dunia, pangkat, jabatannya. Waman kafara ba'da dzalika, dan siapa yang ingkar setelah itu, faulaika humul fasikun, mereka orang-orang yang fasik. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu semua akan kembali kepada kita. Bahasa pesantren, man yazro yaksud, siapa menanam pasti akan menuai. Wa maladzatu ila ba'da ta'bi, tidaklah kenikmatan itu datang kecuali setelah bersusah payah. Semakin payah kita semakin nikmat, semakin payah kita menggapai Allah semakin nikmat ujungnya. Seperti tadi bilang kan, orang kalau sudah turunan pasti ujungnya santai. Orang menuju nanjak tuh payah luar biasa. Kalau udah turunan nikmat, itu juga diajarkan oleh Allah dan Rasulullah gitu. Iya. Terakhir saya ingin sharing Gimo. Ini cerita waktu pengen nikah dulu Pak. Belum udah cerita juga kali ya. Ya. Waktu itu saya nggak punya duit. Mobil udah kejual atuh. Masjid Pondok Indah udah di booking. Oh, kira udah dijual. Makanan, iya udah dijual tuh. Ya kan? Masih ada satu lagi waktu itu buat operasional. Nah,
Dulu waktu saat ngomong dengan calon mertua, gaya kan cowok. Akad di sini, walimahan saya. Wow, gayanya begitu. Menjelang hari apa? Dari 3 bulan duit gak ada, bayangin. Dan saya tidak cerita tuh ke orang tua atau ke calon istri saya sendiri. Saya cerita belakangan setelah udah, kalau dia cerita wah berabe waktu itu ya. Sampai akhirnya sebulan belum ada juga. Nah, saya akhirnya berdoa begini. Itu kita nggak tahu tuh bisa kayak gitu. Ya Allah, oke. Kalau engkau pengen hambamu begitu nikah banyak utangnya, oke, gua jalanin, bahasa begitu. Mancam loh, sok tahu bener ya. Udah, ya udah gitu aja deh. Nah itu mungkin bahasa kimo tuh 0 Pak. Gak lama kemudian melalui wasilah seseorang saya dapat job, ada meliput satu kegiatan gimana, dapatlah angka totalnya itu cukup untuk membiayai, yang jelas di atas 100 sekian gitu. Numpang lewat doang. Nah permasalahannya Kimo, pengen sebenarnya atau mendapat gimana sih bisa mengulang sesuatu yang kayak begitu gitu loh. Ya apakah kita emang harus ke pojok dulu gitu? Kawin lagi kan? Ya pertanyaan yang umum artinya banyak jawabannya gitu kan. Karena bahkan bisa jadi yang Ustadz Guswar itu harapkan ya ternyata lebih besar pemberian Allah dari yang diharapkan gitu. Ada lebih besar dari itu. Kalau saya bilang bahwa keajaiban itu tidak ditunggu, keajaiban itu dijemput gitu. Mancing ikan pakai ikan, mancing uang pakai uang, udah selesai itu. Ya, kalau masalah sholat kan bukan untuk cari uang. Sholat adalah kebutuhan kita kepada Allah. Sholat nggak sholat maka kita dikasih rezeki. Cuma kalau mau berulang rezeki besar, pasti apa yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh itu cukup. Terkadang pertolongan Allah itu last minute gitu kan. Dan kalaupun sudah hasilnya maksimal, ya itulah sudah. Ketika udah hebat ibadah kita, ternyata nggak diberikan juga, ya sudah, itu Allah lebih baik. Ya, apa yang kita sangka baik belum tentu buruk, tentu baik di hadapan Allah. Apa yang kita sangka buruk belum tentu juga buruk di hadapan Allah. Kita nggak tahu. Itulah dibuat oleh Allah, skenario memang nggak ketebak. Kalau orang manusia buat film bisa ketebak ujungnya. Kalau di Indonesia ketahuan, kalau jagoan ganteng, penjahat jelek. Di Barat itu terbalik. Kadang jagoan jelek, penjahat ganteng. Ada juga sama-sama jelek gitu kan. Jadi apapun itu yang jelas ya, setiap orang tuh variabel untuk pada sikap, pada rezeki, pada iman, pada efek, impact, kemudian ibadahnya sama, belum tentu sama hasil yang diterima. Contoh kecil lah, ketika Al-Imam Ghazali ditanya sebuah 3 orang yang mengadu ya dengan jawaban yang berbeda-beda, padahal masalahnya sama. Ada lagi 3 orang yang dia masalahnya itu berbeda-beda, tapi jawabannya sama gitu. Jadi setiap itu berpengaruh pada kita. Makanya kita nggak boleh berhenti Pak, untuk terus saja, karena sampai ketemu kliknya tadi. Makanya kalau ada orang, Ustadz gimana sih caranya supaya saya tenang minta amalan? Gimana caranya biar rezeki supaya minta amalan? Jadi yang diminta amalan tuh banyak Pak. Amalan itu tatakan, apa? Amalan itu seperti vas bunga yang ada di atas taplak meja. Yang mahal bukan vas bunganya Pak, tatakan atau taplak mejanya itu loh. Mau bunganya kayak apa kalau nggak direnda nggak kuat. Artinya Pak, keyakinan kepada Allah bahwa dalam kondisi sedang punya tidak punya, krisis bagaimanapun nggak ngaruh. Karena apa? Yang pergi bisa datang, yang datang bisa pergi. Tetapi yang mahal adalah tadi, untuk bisa menjemput keyakinan dengan dalam hati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini loh. Yang orang masih campurkan, ketika dia punya ada yang lalai, ketika dia nggak punya baru nangis, atau sebaliknya ada yang ketika dia punya dia makin hebat, ketika nggak punya makin jatuh. Nggak ngaruh di Allah itu. Punya nggak punya, naik turun segala macam, pokoknya gas terus ke Allahnya gitu. Ya, supaya kita berbeda dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah gitu. Masya Allah. Baik. Wah, udah mau jam 10 nih. Ini kayak diesel, makin malam makin ramai ini.
Baik, untuk sebagai penutup Kimo, ini satu pertanyaan nih dari Pak Ade ya. Mau bertanya cara mendidik anak agar menuruti kata orang tua untuk beribadah dan tidak melawan. Mohon pencerahannya Abi. Ini sebagai pertanyaan terakhir, dan setelah ini silakan Kimo langsung menutup dengan doa. Yang pertama, kondisi pendidikan ibu saat kecil juga berpengaruh. Yang kedua, kalau memang masih ada waktu, ini hasilnya juga macam-macam ya. Coba pada anak yang mungkin ya sepertinya susah diatur, atau mungkin otaknya ya kalau dibilang bebel terlalu berlebihan lah, lambat lah ya. Jadi kalau habis subuh coba ambil air putih ya, ambil air putih kemudian dibacakan basmalah. Bapak boleh amalkan buat anak-anaknya. Basmalah sebanyak 786. Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai selesai 786 ya, dibacakan ke air 786. Nanti diminumkan ketika matahari terbit selama 7 hari. Itu buat yang anaknya susah diatur, bandel, ngelawan, atau lambat susah menghafal, dibacakan itu. Ya, saya ngambil dari Kitabur Rahmah Fit Tibi wal Hikmah. Ayat putih dibacakan habis subuh, kemudian taruh, ya itu nggak lama, paling 10 menit dong Pak. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu nggak pakai tasbih yang digital. Nanti taruh, pas matahari terbit minumin ke anak. 7 hari jangan sampai berbeda. Gitu. Kalau hari ketiga lupa ya ulang lagi dari awal. Itu harus ada bapaknya yang lakukan atau ibunya. Ya mudah-mudahan cocok, karena obat itu cocok-cocokan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Yuk sama-sama ya, apa yang kita sampaikan, kita bahas kali ini kurang lebihnya semua kebaikan, kebenaran datang dari Allah, kekurangan dari kita pribadi. Ya, setiap kita memiliki hidayah yang berbeda, apapun itu yang penting hidayah Allah turunkan kepada kita. Ya, kuat apapun ya dengan ujian, karena ujian bagian daripada retorika saja. Ya, romantika Allah memberikan kehidupan, kalau bahasa Pak Andi adalah rekayasa. Ya, itu silahkan ya. Yang jelas siapa yang dia mengimaniku, kata Allah, aku akan menyayangi. Dan semakin aku menyayanginya, aku uji dia agar diluturkan dosa-dosanya, agar dia kembali ke dalam surga dalam kebeningan dan kesucian. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aminna mimma nakhaf. Allahumma sallimna mimma nakhaf. Allahumma najjinna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, ya amanal khaifin. Ya Allah, selamatkan kami dari apa yang kami takuti. Ya Allah, selamatkan dan kuatkan kami dari apa yang kami takuti. Ya Allah ya Rabbana, angkat kami dari sesuatu yang kami takuti. Kaulah pemberi aman pada mereka yang takut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insyaallah kita akan dipertemukan kembali minggu depan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, ya sehat fisik, sehat jiwa, raga. Ya mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh